Pada asana. Pangan jali umat. Om Swastiastu. Selamat siang anak-anak. Siang. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar pembelajaran hari ini dapat berlangsung dengan lancar. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Ya, nah sebelum kita mulai pelajaran, adakah teman kalian yang tidak hadir? Ada, Bu. Ya, ketua kelas siapa aja yang nggak hadir? Yang nggak hadir ada Adila, Novi, sama Anindya. Oh, Anindya ya. Jadi mereka semua gimana itu? Semuanya sakit, Bu. Oh, sakit. Nah, setelah mengecek presensi ini, Ibu mau melihat keadaan sekitar kalian. Ya, coba dicek ada gini nggak? Ada masih sampah yang berserakan nggak? Coba diperiksa dulu ya. Sudah? Sudah bersih semua? Sudah. Baik. Ya, kalau sudah bersih ya, bagaimana? Kalian masih semangat tidak? Masih. Ya, biarpun sudah siang seperti ini ya, tapi kalian harus semangat ya. Jadi untuk mengecek kesemangatannya kalian, Ibu mau agar kalian tepuk PPK terlebih dahulu ya. Siapa di sini yang mau memimpin tepuk PPK? Ya, silakan Agus. Ayo langsung. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Yes. Jadi pada pelajaran sebelumnya kita kan sudah mempelajari tentang usaha dan pesawat sederhana ya. Kalian masih ingat nggak tentang materi tersebut? Oh, Sylvia masih ingat? Oke, silakan. Saya ingat yang usaha. Ya. Usaha adalah gaya yang bekerja pada suatu benda. Wah, bagus sekali ya. Kemudian ada lagi yang mau ingat? Ya, Nindya. Saya ingat tentang contoh pesawat sederhana seperti katrol, Ya. bidang miring, dan juga roda polos. Jadi kalian tadi sudah cukup bagus ya untuk mengingat materi dan pelajaran yang sebelumnya. Nah, sekarang Ibu punya suatu video untuk kalian ya. Bisa kalian amati dulu ya. Di sini ada cuplikan gambar sebelum kita menonton video. Ini gambar apa? Ada yang bisa? Oh ya, silakan Valentina. Truk yang ada di jalan yang miring. Baik, ini ya sekilas ini adalah truk yang ada di jalan yang miring ya. Coba kita lihat sekarang videonya. Apa benar ya? Nah, ini truknya. Nah, itu semua nanti ada kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari kali ini. Ya, jadi kita akan mempelajari materi tentang tekanan. Ya, jadi tekanan yang kita bahas pertama itu adalah tekanan pada padatan. Nah, sekarang Ibu akan menyampaikan gambaran umum ya tentang kegiatan pembelajaran kita kali ini. Ya. Nah, ini dia. Adapun tujuan kalian untuk mempelajari materi dari tekanan ini ya adalah jadi melalui kegiatan pengamatan video yang tadi ya kalian dapat menganalisis konsep tekanan dengan cermat. Adapun manfaat dari kalian mempelajari tekanan adalah agar kalian dapat menerapkan prinsip tekanan pada padatan yang nantinya akan bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Baik, jadi agar Ibu mengetahui seberapa jauh kemampuan kalian, ya kemampuan awalnya kalian, Ibu akan melangsungkan pretest terlebih dahulu ya. Sudah? Nah, sekarang kalian masuk dulu ke kuisis ya. Udah selesai semua ya? Ini berarti kalian akurasinya ini masih rendah ya. Kesimpulan dari Ibu kalian kurang paham tentang konsep tekanan nanti ya. Sekarang untuk mengawali pembelajaran kali ini, Ibu akan menampilkan video tentang konsep dari tekanan yang akan kita pelajari. Ya, silakan kalian simak video ini dengan baik-baik ya. Becky kepada Cici-ku. Jalan berbatu membuat si Becky harus melangkah dengan hati-hati agar tidak terjatuh. Melihat si Becky yang tak kunjung sampai. Ya, jadi dari video tadi apa ada yang kalian tanyakan? Saya, Bu. Oh, ya silakan.
Mengapa ayam yang bernama Ciko tidak dapat berenang di air? Oh, mengapa ayam Ciko itu tidak dapat berenang di air? Kemudian ada pertanyaan lagi? Bu, Ya. mengapa si Becky tidak dapat berjalan di tanah, Bu? Oh, mengapa si Becky tidak dapat berjalan di tanah? Ya. Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan kalian tadi, ya, silahkan sekarang kalian membentuk kelompok dulu, ya. Nah, satu kelompok itu kalian terdiri dari 4 sampai 5 orang yang heterogen. Ya, silahkan kalian ambil posisi dulu. Baik, sekarang kalian bisa buka dulu ya isi dari LKPD-nya. Ibu akan jelaskan sedikit tentang teknis dari pengerjaan LKPD tersebut. Jadi ada petunjuk ya. Nah, jadi di sana kan ada rumusan masalah, menuliskan rumusan masalah. Rumusan masalah itu kalian dapatkan dari video tadi anak-anak. Nah, kemudian barulah kita melakukan praktikum. Ya, untuk praktikumnya kalian ikuti petunjuk dari praktikum tersebut. Sambil kalian membuat rumusan masalah, Ibu membagikan plastisin ya ke masing-masing kelompok. Silakan kalian lanjut mengerjakan LKPD-nya. Ya, LKPD-nya harus selesai sekarang. Kalau tidak selesai bagaimana? Baik, kalau LKPD-nya tidak selesai sekarang, nanti Ibu kurangi ya poinnya. Jadi silakan kerjakan LKPD-nya dengan baik. Ya, jadi yang dicatat itu adalah tentang kedalamannya ya. Yang dibuat itu agak dalam atau landai. Kayak itu nanti ya buatnya kita baca. Ini hasilnya ya. Oh ya. Jadi kalian juga boleh mencari dari sumber lain ya untuk referensinya. Silakan nanti kalian buat hasil analisis dari percobaannya. Baik, karena waktunya sudah habis, ya. Kalian sudah selesai semua kan? Sudah. Ya. Jadi ada yang di sini yang mau mempresentasikan hasil dari diskusi dan praktikumnya? 3 kelompok ya, aktif sekali kalian. Coba kelompok 2 deh dulu yang presentasi. Ya. Silakan maju ke depan ya. Silakan, Femi. Pada percobaan kami mendapatkan hasil bahwa posisi kan vertikal dengan dorongan kuat memiliki kedalaman lebih dalam. Adapun analisis dari kami adalah adanya perbedaan bekas kedalaman ini disebabkan oleh gaya yang diberikan memiliki besar yang berbeda. Dorongan dalam hal ini sama dengan gaya yang diberikan. Ya, itu saja. Ya. Nah, itu tadi presentasi dari kelompoknya Emi ya. Jadi, apakah ada yang memiliki pertanyaan dari presentasi kelompok 2 tadi? Saya, Bu. Ya, Chandra, silakan. Mengapa koin yang diletakkan pada posisi horizontal membentuk bekas yang lebih dangkal, Bu? Oh, ya. Jadi, apakah kelompok 2 bisa menanggapi pertanyaan dari teman kalian? Saya akan mencoba menanggapi pertanyaan yang diberikan oleh teman-teman. Koin yang diletakkan pada posisi horizontal, bekasnya lebih dangkal karena posisi koin yang horizontal, luas permukaannya lebih besar. Ya, itu tadi. Presentasi dari kelompok kami yang berkata kami ucapkan terima kasih. Baik, ya silakan kelompok 2 kembali lagi ke tempat duduk masing-masing ya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Kemudian kelompok 5 ya, silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil percobaannya. Om Swastiastu. Di sini kami akan mempresentasikan tentang materi tekanan. Nah, teman saya akan memaparkan hasil pengamatan kami dan hasil analisisnya. Silakan. Data hasil pengamatan. Posisi koin vertikal yang dorongan kuat, kedalamannya lebih dalam. Adapun analisis yang kami dapatkan dari kelompok kami yaitu semakin kecil luas permukaan suatu benda, maka semakin besar tekanan yang diberikan. Koin dengan posisi vertikal memiliki luas permukaan yang lebih kecil. Baik, itu tadi hasil presentasi dari kelompok 5 ya. Apa ada pertanyaan? Ya, silakan Dandi. Apakah luas permukaan koin mempengaruhi besarnya tekanan?
Ya, jadi bagaimana? Apakah mempengaruhi? Ya, mempengaruhi. Ya, apa penjelasannya? Nah, semakin kecil luas permukaan suatu benda, maka semakin besar tekanan yang diberikan. Sebaliknya, semakin besar permukaan suatu benda, maka semakin kecil tekanannya. Ya, itu tadi ya tanggapannya. Jadi semuanya itu kita simpan terlebih dahulu ya, karena nanti Ibu akan memberikan klarifikasi. Sekian presentasi dari kami. Akhir kata kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi. Baik, itu demikian tadi ya presentasi dari perwakilan kelompok dari kelas ini. Ada 2 kelompok. Ya, jadi apa yang dibilang oleh kelompok 2 dan kelompok 5 itu sudah benar. Nah, jadi agar kalian itu lebih memahami lagi, Ibu akan menampilkan video terkait pertanyaan-pertanyaan kalian tadi, ya. Ini dia. Perhatikan struktur dari kaki angsa dan ayam. Angsa memiliki selaput pada kakinya, sedangkan ayam tidak memiliki. Permukaan pijakan yang luas menyebabkan tekanan yang dihasilkan oleh kaki terhadap lumpur semakin kecil, sehingga angsa tidak mudah terperosok masuk ke dalam lumpur. Konsep tekanan sama dengan penyebaran gaya pada luas suatu permukaan, sehingga apabila gaya yang diberikan pada suatu benda semakin besar, maka tekanan yang dihasilkan akan semakin besar. Sebaliknya, semakin luas permukaan suatu benda, tekanan yang dihasilkan akan semakin kecil. Persamaan matematisnya B sama dengan F per sekarang. Adakah dari kalian yang dapat menyimpulkan hasil diskusi kita tadi? Ya, silakan Melisa. Jadi kesimpulannya adalah tekanan dipengaruhi oleh besarnya gaya dan luasnya bidang tekan. Oh ya, betul sekali. Ya, kemudian ada lagi yang bisa? Ya, silakan. Semakin besar gaya, maka semakin besar tekanan yang diperoleh, Bu. Jika semakin besar luas permukaannya, maka tekanan semakin kecil, Bu. Oh ya, bagus. Ya, jadi kalian sudah memahami konsep tentang tekanan. Ya, ada lagi? Saya Bu. Ya, silakan. Citra. Dalam pembelajaran ini kita menganalisis suatu fenomena, diskusi, praktikum, dan presentasi. Ya, bagus sekali. Ya, jadi demikian kesimpulan dari pembelajaran ini. Ya, nah sekarang Ibu mau mengetahui seberapa sih ada perubahan dari kalian. Jadi sekarang Ibu akan membagikan kode untuk kuisisnya ya kepada kalian. Untuk handphonenya sudah siap? Sudah. Baik. Baik, kita lihat dulu sekarang semuanya ya. Lumayan banyak ini ya, benarnya. Wah, ada yang dapat nilai 100 juga ini ya. Oh. Baik, nah itu demikian ya hasil dari post-testnya, dan ternyata kalian sudah mendapatkan hasil yang lebih baik. Sekarang Ibu mau tahu bagaimana sih perasaannya kalian selama ikut pelajaran tentang materi tekanan pada padatan tadi. Jadi gambarkan perasaannya kalian. Silahkan masuk. Sekarang perlihatkan kepada Ibu untuk gambarnya. Ya, silakan gambar apa yang kalian buat. 3, 2, 1. Silakan. Baik, barusan Ibu sudah tahu ya bagaimana perasaan kalian tentang pembelajaran hari ini. Dan ini adalah akhir dari pembelajaran kita ya. Untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang tekanan hidrostatis ya anak-anak. Anak-anak nanti bisa baca terlebih dahulu tentang materi tersebut. Nah, jadi untuk berakhirnya pembelajaran ini, mari kita tutup pembelajaran ini dengan doa. Ya, silakan kalian berdiri dulu semua. Nah, jadi semoga pembelajaran pada hari ini memberikan manfaat untuk kalian. Ya, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Ya. Ketua kelas tadi karena dibuka oleh Om Swastiastu, silakan langsung para pesan.
Rama Santi. Om Santi 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 Om.